Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali dalam perlindungan Road to Fruitfulness. Kita merenungkan Amsal pada hari ini, Amsal 10 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, apa yang ada di benak pikiran kita? Apakah ayat ini mengajarkan bahwa kita tidak perlu bekerja, kita tidak perlu berusaha, tinggal tunggu berkat Tuhan? Karena kita juga membaca di Mazmur dikatakan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Jikalau pemikiran kita dan pemahaman kita seperti ini, maka benarlah ajaran fatalism yang mengajarkan bahwa manusia itu adalah robot yang bukan sosok pribadi yang Allah berikan kepada kebebasan dalam dirinya, tentu di dalam koridor kedaulatan Tuhan. Dan manusia bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Saudara, sejak Allah menciptakan manusia, Allah menempatkan manusia di bumi, dan Allah memberikan mandat kepada manusia untuk mengusahakan atau mengelola bumi ini yang Tuhan percayakan kepada manusia demi hormat kemuliaan Allah. Saudara-saudara, dengan kata lain, kerja atau usaha itu bukanlah kutukan tetapi adalah berkat Tuhan. Tuhan percayakan kepada manusia untuk melakukannya, mengusahakannya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mandat ini Allah berikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi kita tidak bisa katakan ini adalah sebuah kutukan. Jika demikian, saudara, apa maksud Amsal 10:22 ini? So, mari kita lihat beberapa terjemahan sehingga kita bisa memahami maksud penulis Amsal ini. LAI terjemahan lama menerjemahkan ayat ini demikian, bahwa berkat Tuhan juga yang menjadikan kaya dan tiada disertainya dengan kedukaan. NIV berkata, the blessing of Lord brings wealth without painful toil for it. Saudara-saudara, ayat ini menekankan bahwa usaha tanpa berkat Tuhan itu sia-sia. Saudara, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa orang tidak bisa kaya menurut ukuran dunia ya tanpa Tuhan. Karena Tuhan juga membiarkan kadang saudara manusia memperoleh kekayaan di luar jalur Tuhan. Perhatikan. Saudara mungkin bertanya maksudnya apa? Apakah kita bisa kaya di luar Tuhan? Saudara-saudara, ya, manusia bisa memperoleh kekayaan tanpa Tuhan, di luar jalur Tuhan, dan Tuhan biarkan itu, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Maksudnya apa, saudara? Ada waktunya dan caranya Tuhan menyelesaikan masalah ini dengan manusia yang tidak takut dengannya, yang memperoleh kekayaan ini dengan cara-cara yang tidak bergantung kepada Tuhan. Saudara, Pengkhotbah pasal 6 ayat 1-2 berkata demikian. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Apa itu? Orang yang dikaruniakan Allah, saudara perhatikan, kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginkannya. Tetapi perhatikan, orang ini tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Saudara, usaha dan karunia Tuhan, berkat Tuhan itu berkat sejati. Tapi ketika usaha tanpa Tuhan itu bukan berkat. Makanya pengamsal dalam Amsal 22b ditambahkan, saudara, yang tiada disertai kedukaan. Saudara-saudara, maksudnya apa, saudara? Saudara-saudara, terjemahan yang baru mengatakan susah payah tidak menambahinya. Saudara, pemazmur berkata bahwa kebanggaan manusia itu apa? Penderitaan, kesusahan, saudara. Saudara, bukankah seringkali kita mendapati ada orang apa yang diinginkan hatinya, saudara-saudara, dia dapat. Tetapi kemudian saudara-saudara, kesusahan, kesulitan, tiada henti-hentinya atau tidak putus-putus yang mengikuti dia. Karena sekali lagi saudara-saudara, dia menempuh cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saudara-saudara, tidak ada perlindungan Tuhan dalam hidupnya. Inilah kesia-siaan.
Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Kita tahu bahwa berkat itu dari Tuhan. Berkat yang sejati dari Tuhan. Kita perlu usaha, kita bersandar kepada Tuhan. Dan kita akan mendapatkan blessing Tuhan yang luar biasa. Amin.